أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya Syekh telah menjelaskan kepada kita tentang masalah qadar, masalah takdir. Dan karena sempitnya waktu kita pada pertemuan sebelumnya, maka Syekh mengatakan sebelum beliau melanjutkan pelajaran apakah itu berkaitan dengan qadar atau masuk kepada ayat kursi, kalau seandainya ada di antara Bapak Ibu jamaah sekalian yang mau bertanya, maka dipersilakan oleh Syekh. Ya, masalah qadar yang beliau jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, kalau seandainya ada yang mau bertanya, maka dipersilakan. Nah, baik, kalau tidak ada yang mau bertanya, maka Tes. Bismillah. Kemarin ada empat tingkatan ilmu yang saya tanyakan ilmu. Kenapa para ulama berbeda pendapat terhadap qadariyah? Apakah dia kafir atau tidak? apakah qadariyah kafir atau Orang qadariyah itu kan tidak mengakui ilmu itu sih. Yang kedua nanti sih. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Masalah qadariyah. Apakah ulama ahli sunnah mentakfirkan orang qadariyah atau tidak? Orang qadariyah berkata atau tidak beriman kepada masalah ilmu. Kita sudah sampaikan bahwasannya qadar ini 4 tingkatan. Yang pertama ilmu, Allah mengetahui apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi. Allah mengetahui segala sesuatu. Ini yang pertama. Karena Allah mengetahui engkau memilih ini dan itu dan melakukan ini atau itu, Allah Azza wa Jal menulis ini yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ini tingkatan yang kedua. Karena Allah mengetahui, Allah menulis. Halas. Allah menulis sesuai dengan apa? Pilihan engkau atau Allah memaksa engkau? Pilihan engkau. Ini ahli sunnah wal jamaah. Artinya yang pertama ilmu, Allah. Yang duluan, yang kedua tulisan. Yang ketiga al-masyiah. Yang ketiga apa? Al-masyiah. Kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan kita sudah menjelaskan bahwasannya al-masyiah ini ada masyiah dan ada namanya keinginan kauniyah dan syar'iyah. Kemudian yang keempat namanya apa? Al-khalq. Allah menciptakan makhluk dan Allah berikan makhluk kehendak sesuai dengan kemampuan makhluk. Artinya ada 4 tingkatan: ilmu, tulisan, masyiah, kemudian penciptaan. Ini masalah iman kepada takdir di kalangan ahli sunnah wal jamaah, ahlul hadisi wal athar. Namun ada 2 kelompok yang sudah sesat dari masalah ini. Yang pertama qadariyah. Qadariyah tidak beriman kepada tingkatan yang pertama, yaitu apa? Ilmu. Tahu kenapa? Apakah niat mereka buruk? Tidak. Niat mereka sangat baik. Supaya engkau tahu orang yang mungkin sesat, bukan karena dia tidak cerdas, bukan karena dia ini, subhanallah. Dia menghindaki atau menginginkan kebaikan, tapi
tidak dari pintunya yang bas. Dia kembali kepada akalnya. Akhirnya tidak dapat taufik Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu seorang hamba setiap hari 17 kali minimal meminta Allah menunjuki beliau. Paham? Lalu orang Qadariyah ingin menyucikan Allah. Mereka berkata apa? Bagaimana Allah Azza wa Jalla mengetahui namanya hambanya akan melakukan dosa dan mentakdir ini, menulis ini. Khalas, artinya dan setelah itu Allah akan menhisab hambanya. Ini tidak terjadi, ini mustahil. Ini orang Qadariyah. Mereka tidak beriman kepada ilmu Allah yang duluan. Oleh karena itu mereka tidak beriman kepada masalah apa? Tulisan di Al-Lauhil Mahfuz. Ini orang Qadariyah. Baik, kenapa? Apakah ahli sunnah wal jamaah mentakfirkan mereka? Jawabnya tidak. Kenapa tidak? Karena ahli sunnah wal jamaah sebelum mereka mentakfirkan siapapun dari kalangan para muslimin, seharusnya ada penghalangan dan ada syarat-syarat. Di antara penghalangan takfir ada apa? Ta'wil. Mereka ahli ta'wil. Mereka memiliki nas, tapi tidak memperhatikan nas-nas yang lain. Ini di antara tanda-tanda ahli ahwa. Ahli ahwa memiliki nas. Mereka menggunakan nas. Mereka bersandar atas nas. Oke. Tapi seharusnya jika engkau ingin selamat, engkau harus melihat semua nas di satu pintu. Atau di pintu yang tertentu. Paham ya kawan? Anta ingin menyucikan Allah. Baik. Allah Azza wa Jalla sudah sebutkan dalam Al-Quran, dalam sunnah, bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah sebutkan bahwasanya Allah menulis segala sesuatu di Al-Lauhil Mahfuz. Begitu juga Nabi SAW. Kenapa engkau mengabaikan semua nas ini? Dan menggunakan nas bahwasanya engkau ini menyucikan Allah. Supaya engkau tidak, ini fikiran mereka, supaya mereka tidak terjatuh bahwasanya mereka sebutkan bahwasanya Allah memaksa hambanya untuk melakukan maksiat. Ya akhi, ini tidak memaksa. Allah mengetahui si fulan memilih maksiat sekian. Lalu Allah menulis ini. Allah tidak memaksa hambanya. Bagaimana memaksa hambanya dan hari kiamat akan menghasab hambanya? Ini mustahil. Paham? Lalu ahli sunnah wal jamaah tidak mentakfirkan orang Qadariyah karena mereka mentakwilkan. Dan takwil ini salah satu penghalanan dari masalah takfir atau tafsiq atau tabdiah. Bayangkan ya ikhwan. Perhatikan masalah ini. Ahli sunnah wal jamaah orang yang sangat sayangi para muslimin. Sangat sayangi para muslimin. Dan ini sikap dan manhajnya ahli sunnah wal jamaah. Tidak sikap mereka bersegera untuk berikan hukum atas si fulan. Si fulan ini ahli bid'ah. Si fulan ini ahli ahwa. Si fulan ini orang takfiri. Si fulan ini orang kafir. Ini tidak sikap ahli sunnah wal jamaah. Jika ada seorang mengaku dia ahli sunnah wal jamaah dan dia bersegera berikan hukum di atas ini dan atas ini tanpa dia memperhatikan syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh ahli sunnah wal jamaah dan penghalangan, artinya ini orang ahli hawa, bukan ahli sunnah wal jamaah. Walaupun setiap malam, setiap hari dia membaca dan dia menjelaskan buku-buku tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Namun, jika dalam berikan hukum atas orang yang tertentu tidak memperhatikan semua masalah ini, maka ini ahli hawa, bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Paham ikhwani? Ini tanda, dan insyaAllah kita akan bikin daurah tentang tanda-tanda ahli hawa. Mungkin saya dalam salah satu hal termasuk ke dalam ahli hawa tanpa saya sadar. Oleh karena itu, tanda-tanda ini agar apa? Seperti antibiotik untuk kita. Apakah saya dalam hal ini termasuk mengikuti hawa nafsu atau tidak? Karena seorang hamba ini mengikuti salah satu jalan dari dua. Yang pertama, jalan wahyu. Jalan wahyu ini di mana? Di apa? Di semua penjuru dunia, semua nafas engkau, semua berjualan engkau, semua berkataan engkau, semua perbuatan engkau, sampai engkau mati. Apakah setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap perbuatan, setiap perintah engkau mengikuti wahyu atau terkadang mengikuti hawa nafsu? Paham?
atau terkadang mengikuti hawa nafsu. Karena kalau tidak mengikuti wahyu dalam masalah ini, artinya mengikuti hawa nafsu. Paham ya ikhwani? Hal ini sangat penting, yaitu tanda-tanda ahli ahwa. Dan jika orang mengikuti hawa nafsu dalam satu hal, artinya kita bisa berkata, fulan ahli ahwa? Tidak. Berkata, fulan mengikuti hawa nafsunya dalam masalah ini. Tapi kita berkata, fulan ini ahli ahwa, ini hal yang lain. Jika dia menyelisihi ahli sunnah di dalam salah satu asal atau dasar atau bundasi, paham? Yang ahli sunnah sudah seperti ijma' di dalam asal ini. Jika dia menyelisihi mereka seperti qadariyah, seperti murji'ah, seperti jabariyah, seperti mu'tazilah, seperti rafidah, seperti yang lain. Mereka sudah menggunakan dasar bila sama ahli sunnah wal jamaah. Kita bisa menggunakan apa? Mereka ini ahli ahwa. Namun seorang dari ahli sunnah wal jamaah, terkadang dia mengikuti hawa nafsu dalam masalah apa? Dia benci masalah Buya Adi. Kenapa engkau benci Buya Adi? Wallahi dia berkata ini dan itu, anak tidak sesuai. Apakah dia berkata dengan dalil atau dengan hawa? Dia menggunakan dalil. Okey. Apakah engkau sudah memeriksa dalilnya? Apakah sudah bertanya kepada beliau? Mungkin apa yang engkau faham tidak yang dimaksud oleh beliau. Artinya engkau menzalimi beliau. Artinya engkau mengikuti hawa nafsu dalam masalah ini. Bencian kepada Buya Adi. Allah akan bertanya engkau terhadap masalah ini. Faham ya ikhwani? Oleh kerana itu, Ahlussunnah wal Jamaah tidak mentakfirkan siapa? Orang Qadariyah. Karena masalah ini. Karena mereka apa? Mentakwilkan nas. Wallahu a'lam. Kalau mereka tidak mentakwil, Kalau orang tidak mentakwil dan menyelisihi nas yang sudah tetap, yang sudah jelas, yang tidak ada takwil, tidak ada kebodohan, ini perbuatan orang kafir. Waliyazu billah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Lalu ada orang berkata, Allah tidak mengetahui aku lakukan apa setelah 1 menit. Allah tidak mengetahui apa yang saya lakukan kecuali sekarang. Setelah saya lakukan, Allah baru mengetahui. Artinya dia mendustakan apa? Al-Quran dan Sunnah. Ini kufur. Ini kufur. Baik. Sebelum kita berkata, engkau adalah kafir kerana begini. Sebelum ini kita berkata, ya fulan, bukanlah engkau mengetahui. Allah berfirman, walillahi ghaibus samawati wal ard. Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Faham? Dan kita sebutkan nas Al-Quran dan As-Sunnah tentang ilmu Allah Azza wa Jal. Supaya kalau dia bodoh, supaya dia mengetahui. Supaya kalau dia mentakwil, kita akan mengetahui. Setelah semua ini, dia tidak bodoh, dia tidak mentakwilkan, dan kita sudah tidak ada penghalangan untuk menjatuhkan hukum atasnya, baru saja engkau bisa berkata sefulan ini kafir. Faham ya ikhwani? Salah kafir ini bukan masalah mudah sama sekali. Kata Nabi SAW, kata Nabi, jika seorang berkata kepada saudaranya yang muslim, engkau adalah kafir, maka faqad ba'a biha ahadahuma. Maka salah satunya sudah, yakni terjatuh ke dalam dosanya. Tidak ada seorang lepas dari salah satu keduanya. Jika dia benar-benar tidak kafir, artinya dosanya akan kembali kepada apa? Yang mengucapkan hukum seperti ini. Untuk apa saya berikan hukum untuk siapapun? Allah tidak memerintahkan saya untuk berikan hukum untuk barang muslimin. Seorang ini kafir, seorang ini begini. Kenapa? Saya harus menyelamatkan dadanya terhadap semua barang muslimin. Karena musuh saya yang nyata bukan seorang muslim. Walaupun dia benci saya, walaupun dia mencela saya, ini bukan musuh saya. Musuh saya yang nyata orang kafir. Yaitu musuh Allah Azza wa Jalla. Kadang seorang muslim yang membenci saya, dia dosanya dia hanya memiliki dosa, dia benci saya. Okey. Ana berharap Allah mengampuni dosa saya dan dosa beliau. Faham ya ikhwani? Al-Imam Ibn Sirin rahimahullah ta'ala, ada seorang mencela beliau. Lalu dia masuk ke dalam rumahnya, kemudian dia menambil salah satu piring kurma yang sangat mahal, kemudian keluar, kemudian berikan untuk beliau. Dia baru mencela, lalu lakukan ini. Lalu muridnya berkata, wahai imam, kita fikir engkau masuk ke dalam rumah menambil pedang atau cambuk, dan kata beliau ini memberikan untuk saya pahala-pahala beliau. Apakah saya akan bakhil untuk memberikan dia kurma? Dan sekali yang lain,
Ibn Sirin juga dicilak keras dari salah satu orang. Dicilak beliau. Lalu beliau masuk ke dalam rumah, berwudu dan salat. Dan berdoa, ya Rabb, ampunilah dosaku ya Allah. Aku mengetahui fulan ini tidak mensilak saya dan tidak melakukan ini kecuali karena dosa saya. Karena dosa saya, engkau membuat si fulan dan si fulan berani untuk mensilak saya. Ya Rabb, ampunilah dosa saya. Dan dia terus menangis, kemudian dia meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Faham ya ikhwani? Maka siapapun mencintai, membenci, ini bukan timbangan kita. Dan ini bukan musuh kita. Siapapun mengucapkan la ilaha illallah Muhammad, ini bukan apa? Bukan musuh kita. Musuh kita yang nyata ya ikhwani, kalau kita buka mata di sejarah Islam, kemudian di apa yang terjadi di bumi sekarang, kita akan meyakini musuh kita orang yang bukan muslim. Al-makrul layli wan nahar. Mereka membuat budaya setiap malam, setiap hari, menghabiskan banyak uang dan harta untuk menghancurkan agama Islam. Mereka benar-benar musuh kita. Adapun si fulan atau si fulan, mereka ini abah, labangan dakwah kita. Kita berusaha untuk dakwah mereka. Berusaha untuk menyelamatkan mereka dari apa yang mereka terjatuh dalamnya, dari hawa nafsu atau kelalaian atau tidak kesadaran. Paham? Kita berusaha untuk menyelamatkan mereka. Tidak berusaha untuk apa? Dia mencela dia ini. Aku tidak berusaha untuk menjatuhkan mereka lagi. Ini bukan sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh kerana itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah orang yang paling sayangi para muslimin dan sangat jauh dari kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Arhamun nasi bil khalq. Mereka paling sayangi para muslimin wa a'rafun nasi bil haq. Yang paling mengetahui mana kebenaran. Paham ikhwani? Karena ada orang tahu mana kebenaran, tapi dia berpaling darinya. Jika kebenaran ini akan menjatuh beliau atau menjatuh wibawa beliau, ini masalah. Lalu sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah ini berbeda dari sikap ahli ahwa. Ahlus Sunnah wal Jamaah orang yang sangat mensayangi makhluk, para muslimin, dan sangat mengetahui mana kebenaran. Dan bisa menggunakan dalil di tempatnya yang pas. Tidak mencampurkan ini dan ini supaya apa? Supaya meninggikan diri atau mendapat kedudukan yang tinggi. Ini bukan, ini seharusnya ini bukan apa? Yani keinginan kita atau tujuan kita. Wallahu a'lam. Saya barakallahu fikum. Yang kedua sih, masalah kehendak Allah. Bolehkah kita beranggapan ketika Allah berkehendak berarti Allah mencintainya? Apa? Ketika Allah berkehendak, Allah mencintainya. Boleh tidak kita beranggapan seperti itu? Yajuz. Apa? Nama insyaallah huwa ma yuhibbu. Huwa ma yuhibbu. Ini salah. Salah kenapa? Soal yani Buya Haji rahimahullahu taala. Rahimahullah, hidup dan untuk yang mati juga. Sah. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah melindungi kita semua. Jika Allah menghendak sesuatu, apa artinya langsung Allah mencintai sesuatu ini? Tidak. Paham? Kenapa tidak? Karena kalau kita menumpulkan semua nas dalam kehendak Allah, keinginan Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan mengetahui bahwasannya ada kehendak yang umum, ada kehendak yang khusus. Kehendak yang umum yaitu kehendak kauni, kun fayakun. Alas, kehendak kauni. Kehendak yang khusus yaitu kehendak yang syar'i, yang dicintai Allah. Seperti Allah Azza memerintahkan kita untuk melaksanakan salat. Ini kehendak syar'i. Allah mencintai kita melaksanakan salat, menunaikan zakat, berakhlak yang baik, mengikuti Nabi SAW. Apakah semua makhluk lakukan ini? Tidak. Faham? Tidak. Allah tidak memaksa. Dan ini menunjukkan keadilan Allah Azza wa Jal. Walau ada di kerajaan Allah, di atas bumi Allah, di bawah langit Allah, ditumbuh oleh nikmat-nikmat Allah, Allah tidak memaksa kita untuk melakukan kebaikan atau melakukan apa yang dicintai Allah Azza wa Jal. Sementara kalau ada raja di dunia, kalau engkau di dalam kerajaannya, engkau menyelisihi perintah beliau, dia lakukan apa? Memotong gaji atau menghentikan perjalanan engkau atau bikin banyak masalah, betul atau tidak?
Tapi kalau Allah Azza wa Jal mentakhirkan ini pada hari kiamat. Allah berikan untuk kita semua kenikmatan di dunia. Kita bermaksiat atau bertaat, kita berikan apa yang kita ingin di dunia. Dan Allah berkata, di akhirat ada hisab. Di dunia juga ada hisab. Ada dampak buruk maksiat. Ketika kita menyelisihi perintah Allah Azza wa Jal. Tapi hisab yang besar di akhirat, bukan di dunia. Faham ikhwani? Maka kehendak Allah subhanahu wa ta'ala ada dua macam. Kehendak kauni qadari. Kauni qadari artinya apa yang Allah tuliskan di Al-Lauhul Mahfuz. Di antara apa yang Allah tuliskan, hal yang tidak di dalam kemampuan kita. Yani Allah memaksa kita. Seperti apa? Seperti nama engkau. Apakah engkau memilih nama? Tidak. Rubah engkau. Apakah engkau yang menggambarkan mau rubah saya begini dan begitu, rambut saya begini? Tidak. Allah yang mentakdirkan ini atas kita semua. Orang tua engkau, apakah engkau memilih atau Allah yang menetapkan ini? Allah yang menetapkan. Ini namanya kauni. Seperti kabilah engkau, negeri engkau, kampung engkau. Semua ini Allah yang memilih ini untuk engkau. Allah tidak mengizinkan engkau atau tidak berikan pilihan untuk engkau. Ini namanya kauni. Kemudian ada syar'i. Syar'i yang dicintai Allah dalam wahyunya Al-Quran dan As-Sunnah. Dari mana kita mengetahui ini? Kalau kita menumpulkan semua nas. Semua nas. Lalu baru kita mengetahui. Ada yang kauni, ada yang syar'i. Faham? Yang syar'i ini kalau terjadi seperti masalah kita sudah melaksanakan salat. Ini keinginan apa? Syar'i, betul? Dan sudah jadi kauni juga. Karena kita sudah melakukannya. Jika kita melakukan yang syar'i, artinya kita masuk ke dalam kehendak Allah yang kauni, yang Allah menulisnya dalam Al-Lauhul Mahfuz. Jelas? Jelas? Cukup teh. Alhamdulillah. Yang ketiga besok-besok teh. Jazakallahu khairan. Masih ada yang ketiga? Besok-besok aja teh. Besok, silakan. Simpan dulu Pak Haji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Barakallahu fiikum. Ada lagi? Semua ini, tapi mungkin tanya lagi di mikrofon supaya mereka mendengar pertanyaannya. Baik, sebagai makhluk hidup tentu kita ingin menjalani takdir kita itu takdir terbaik. Ya kan, tentu manusia seperti itu atau makhluk lainnya seperti itu. Namun di surat Al-Baqarah 216 kalau nggak salah, jadi Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum ketika kaum itu tidak merubah nasibnya sendiri. Nah, kaitannya dengan takdir dan nasib itu bagaimana gitu? Nah, sebenarnya tidak ada bertabrakan antara takdir Allah Azza wa Jal dan jika kita melakukan maksiat atau melanggar syariat Allah Azza wa Jal, maka kita akan menghadapi apa? Kesulitan atau kerusakan. Ada kerusakan di bumi, ada kesulitan menghadapi kita jika kita melanggar perintah Allah Azza wa Jal. Jangan engkau fikir engkau melakukan maksiat tanpa ada hisab, tanpa ada dampak buruk di dunia sebelum akhirat. Apapun maksiat seharusnya ada balasan. Kata Allah Azza wa Jal, laisa bi amaniyukum wala amaniya ahli kitab. Tidak sesuai dengan angan-angan kalian atau angan-angan ahli kitab. May ya'mal su'an yujza bih. Barang siapa yang melaksanakan keburukan, maka dia akan dibalas sesuai dengan keburukannya. Ini perintah, ini aturan di alam semesta ini yang tidak akan berubah sama sekali. Tidak akan berubah sama sekali. Walaupun bersama seorang nabi. Artinya di sini tidak ada perbedaan antara nabi, wali, dan orang yang biasa. Jika seorang pun melakukan keburukan, dia akan dibalas sesuai dengan keburukannya. Selama dia tidak bertaubat. Selama dia tidak bertaubat. Kita harus paham ini. Yani Nabi Yunus alaihi salam. Ketika keluar marah karena kaumnya, dia mendakwai kaumnya, lalu tidak ada seorang pun beriman kepadanya. Lalu dia marah, lalu langsung keluar. Apa yang terjadi untuk beliau? Terjadi musibah atau tidak? Apa musibah?
dalam perut ikan. Betul? Berapa hari? Setelah dia dalam perut ikan, dia bertaubat, beristighfar. Dia sudah mengetahui bahwasannya ini karena dia keluar dari kaumnya dan berizin dari Allah. Allah Azza wa Jalla memerintahkan saya untuk pergi ke satu kaum. Artinya tidak boleh saya meninggalkan mereka kecuali dengan izin Allah. Karena dia seorang Nabi. Maka dia keluar langsung ada keburukan untuk beliau. Ketika dia di dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Paham? Ini aku adalah termasuk orang-orang zalim. Dia mengakui dosanya, dia menyucikan Rabbnya, dia meminta ampunan kepada Allah terus menerus. Akhirnya Allah mengabulkan permohonannya. Allah mengeluarkan dia dari kematian lagi. Dalam perut ikan ini. Anta faham perut ikan ini apa? Artinya, kalau darajat hararat, darajat namanya harama, darajat harama. Suhu panas. Eh? Suhu panas. Suhu panas. Di dalam perut ikan ini, jika engkau membuat bisi, sudah cair. Cair. Kalau buat bisi, sudah cair. Apalagi manusia. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau. Falaula an kana minal musabbihin. Sekiranya dia tidak termasuk ke dalam apa? Orang-orang yang bertasbih, la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka dia akan berada terus-menerus di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Maka kapan Allah Azza wa Jalla merubahkan takdir kepada Nabi-Nya Yunus? Ketika beliau bertaubat, beristighfar. Lalu Allah Azza wa Jalla berikannya kemudahan mengeluarkannya dari perut ikan. Ini pelajaran untuk kita. Bahwasannya, jika engkau dalam kesulitan, engkau harus mengetahui. Ini karena mungkin salah satu hal dari kedua. Yang terjadi untuk umat Islam seperti yang terjadi di Gaza, di Sudan, di Turkmenistan Timur, di Rohingya, kemana-mana. Ini karena satu hal dari dua. Hal yang pertama karena dosa dan menjauh dari syariat Allah Azza wa Jalla. Meninggalkan perintah Allah dan larangan Allah. Karena di dalam syariat Allah ada kemuliaan kita. Dan seorang makhluk akan takut kepada beliau semakin engkau apa? Dekat kepada Allah Azza wa Jalla dan mengagungkan, memuliakan, mendahului syariat Allah Azza wa Jalla. Paham? Maka ini yang pertama. Atau karena Allah Azza wa Jal ini mereka lebih teguh di dalam agamanya. Allah subhanahu wa ta'ala ingin memilih dari mereka ada orang-orang yang mati syahid. Yang disiksa demi agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ini keinginan yang baik. Paham? Karena kalau orang dibiarkan di dunia, kehidupannya santai saja, mungkin dia melaksanakan salat, tapi dia tidak mengetahui apa artinya agama, apa artinya dia tanggung jawab terhadap agama, apa artinya dia meneguhkan syariat Allah Azza di sana dan di situ, apa artinya dia selalu berfikir untuk menyampaikan dakwah kepada manusia di sana dan di situ. Kalau dia tidak fikir ini semua, apakah kehidupan ini baik? Apakah akhirat akan baik bagi orang seperti ini? Apakah salatnya bisa menyelamatkannya di akhirat? Jawabannya tidak, ya ikhwan. Tidak, ya ikhwani. Karena dia melakukan salah satu hal dan membiarkan banyak hal yang lain. Contoh, Allah Azza wa Jal memanggil orang yang beriman. Saya mau antum memperhatikan ini. Allah memanggil orang yang beriman. Kata Allah Azza wa Jal, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Allah sebut iman kepada mereka. Artinya mereka tidak muslim saja. Mereka beriman. Mana lebih tinggi, iman atau Islam? Iman. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard. Mengapa kalian ketika dikatakan kepada kalian berangkatlah untuk berjuang fi sabilillah cenderung kepada dunia? Araditum bil hayati dunya min al-akhirah? Apakah kalian ridha terhadap kehidupan dunia daripada akhirat? Ini salah satu perintah saja. Berangkat untuk berjuang fi sabilillah. Lalu mereka cenderung kepada dunia. Kata Allah Azza wa Jalla, "Fama jazaa'u man yaf'alu dhalika illa khizyun fil hayatid dunya." Tidak ada balasan bagi seorang yang melakukan demikian, yang cenderung kepada dunia, membiarkan akhirat, kecuali dia akan hina dalam kehidupan dunia, akan kembali kepada akhirat untuk azab yang sangat pedih. Ancaman ini untuk siapa? Untuk orang durhaka? Untuk orang jahat? Atau orang yang beriman? Beriman, namun mereka meninggalkan
berturunan syariah di dalam satu hal. Bagaimana orang yang meninggalkan syariat di banyak hal? Paham ya, ikhwani? Maka yang terjadi untuk seorang hamba seperti kesulitan, seperti ujian, karena ada salah satu hal dari kedua. Yang pertama mungkin karena maksiat. Atau Allah ingin angkat darajatnya di akhirat. Allah ingin berikan untuk beliau kedudukan yang sangat tinggi. Kedudukan apa? Orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nabi SAW yang manusia yang paling diuji sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau membuat sirah nabawiyah di hadapan engkau, ayahnya meninggal ketika dia masih di perut ibunya. Kemudian ibunya meninggal ketika umurnya hampir 5 tahun. Paham? Kemudian dia sudah pergi kepada apa? Kakeknya. Beliau meninggal ketika umurnya hampir 12 tahun. Pergi kepada apa? Pamannya. Paham? Pamannya ini orang sangat miskin. Punya banyak anak, yaitu Abu Talib. Lalu beliau umur 12 tahun, artinya anak kita 12 tahun sekarang di mana? Kelas? Kelas berapa? Kelas 5 atau kelas 6. Kelas 5 SD. Beliau menggembala unta dan kambing untuk ubah yang sangat sedikit. Karet ini seperti berapa perak rupiah. Untuk dia bisa membantu pamannya untuk merawat keluarganya yang besar. Paham? Kemudian beliau sudah dagang dan bekerja, kemudian sudah nikah sama Khadijah radhiyallahu anha wa ardah. Allah memberikannya banyak anak. Paham? Laki-laki dan perempuan, semuanya meninggal dalam kehidupannya kecuali satu saja, Fatimah radhiyallahu anha wa ardah. Ketika beliau diutus oleh Allah azza wajalla, yang pertama kali diutus, beliau mulai menghadapi banyak ujian di Makkah, dicela, dituduh, diusir, dihinakan, direndahkan, banyak. Beliau melihat bagaimana sahabatnya disiksa, dibunuh, banyak sekali. Akhirnya beliau pergi ke At-Taif. Beliau diusir sallallahu alaihi wasallam, berjalan hampir 90 kilo di atas kakinya. Kemudian beliau tidak bisa masuk ke Makkah. 1 minggu duduk kelas di tempat namanya Nakhlah, kampung setelah Makkah hampir 10 kilo. Duduk di sana karena ahli Makkah tidak mau beliau masuk. Antum bayangkan ini. Kemudian beliau datang dilindungi oleh seorang kafir supaya orang Quraisy membiarkan Muhammad SAW masuk Makkah. Kemudian setelah 3 tahun beliau pergi ke mana? Di Madinah. Mulai setiap bulan ada perang. Setiap bulan ada perang. Sallallahu alaihi wasallam. Mana yang bisa ujian seperti ini? Ujian ini semuanya kenapa ya ikhwani? Allah menangkat darajatnya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal sebelum fitnah khalqil Quran, waktu fitnah, sebelum fitnah dia imam seperti semua imam. Tidak ada perbedaan antara dia dan imam-imam yang lain. Di masanya ada banyak imam. Banyak imam. Tapi Allah Azza wa Jalla ingin mengangkat derajatnya. Ada fitnah seperti ini, sudah menggetar umat Islam semuanya. Semua ulama sudah terjatuh ke dalam fitnah ini. Karena takut kematian. Atau takut dicambukkan oleh Amirul Mukminin, atau dibinjarakan oleh Amirul Mukminin, atau gaji mereka dihentikan oleh Amirul Mukminin. Lalu semuanya sudah berkata Al-Quran adalah makhluk, kecuali Al-Imam Ahmad saja. Beliau dicambukkan, masuk dalam penjara, dicambukkan. Tahu beliau bagaimana mendapat keteguhan di dalam penjara? Beliau sangat limah pada waktu ini, umurnya lebih dari hampir 55 tahun. 55 tahun. Sudah tua. Lalu beliau masuk penjara, ada seorang mencuri, malin. Masuk. Kata seorang malin ini kepada Ahmad, wahai Ahmad, sabarlah engkau. Saya dicambukkan oleh cambuk Amirul Mukminin 100.000 kali karena aku mencuri. Demi hawa nafsu, demi dunia.
Apa masalah kalau engkau dicambukkan demi agama Allah Azza wa Jalla? Siapa yang memberikannya nasihat? Kata beliau, demi Allah, Allah berikan saya manfaat luar biasa dari curi tersebut. Jangan merintahkan siapapun ya ikhwan. Engkau mencari hikmah. Hikmah ini datang melalui siapa? Engkau mendapatinya. Engkau tidak tahu mana hikmah yang bisa menyelamatkan engkau, meluruskan hati engkau. Paham ya ikhwani? Setelah fitnah ini setelah 5 atau 6 tahun, sudah hilang. Ahmad ini di mana? Sudah di langit. Sudah imam ahli sunnah wal jamaah. Kalau dia berjalan di kota Baghdad, Irak, semua orang ini melihat mana Ahmad. Semua ini selamat bersama beliau. Sebelumnya dia seperti siapapun. Yani sebelumnya dia masuk ke dalam masjid, dia imam ahli hadis, paham? Biasa ada banyak ahli hadis di masa itu. Dia masuk dalam masjid, semua ada halaqah, banyak orang menuntut ilmu, biasa aja. Kemudian ada orang duduk mentahadiskan satu kaum, kemudian berkata, telah mensyatakan kepadaku Ahmad bin Hanbal dan mendustakan banyak hadis dan menisbatkannya ini kepada Ahmad bin Hanbal. Ternyata mereka semua tidak tahu Ahmad bin Hanbal sudah masuk ke dalam masjid dan mendengar ini dan tertawa. Paham? Dia datang kepada orang yang mentahadiskan. Si fulan, anta mengetahui Ahmad bin Hanbal? Ya. Engkau sudah melihatnya? Ya. Lalu Ahmad kata, aku adalah Ahmad bin Hanbal. Paham? Dia menisbatkan hadis kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Berkata, telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Hanbal dari sefulan, dari Rasulullah, kemudian mendustakan beberapa hadis. Artinya mereka tidak tahu beliau. Tahu namanya saja. Tapi setelah fitnah ini, beliau saja jadi apa? Jadi yang sangat-sangat tinggi kedudukannya di permukaan bumi pada saat itu. Karena apa? Karena ujian dan fitnah. Maka jika ada ujian atau fitnah, tidak berarti seharusnya karena ada dosa. Terkadang, masalan, apa dosa Nabi Yusuf alaihissalam ketika diuji? Dan bagaimana ujian beliau sangat-sangat berat ya ikhwan. Wallahi kalau saya mentadabburi ujian Yusuf, ya subhanallah. Anak berumur masalan 4 tahun atau 3 tahun. Diambil dari orang tuanya, kemudian dilemparkan ke dalam sebuah sumur, kemudian diambil oleh orang asing, dijual di pasar sebagai budak. Dan dia anak orang yang mulia. Anak orang yang mulia. Dia adalah Yusuf, orang yang mulia. Anak Yakub, Nabi Allah, orang yang mulia. Anak Ishaq, Nabi Allah, orang yang mulia. Anak Ibrahim, orang yang mulia. Paham? Lalu dijual di pasar di Mesir sebagai budak. Kemudian dididik di salah satu astana sebagai budak. Sampai umurnya sudah bermuda kuat. Lalu fitnah wanita yang seharusnya seperti mamanya, ibunya, dia mencintai beliau, mengajak beliau untuk zina. Lalu dia berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, dilemparkan ke dalam penjara lagi. Berapa tahun lagi? Semua ujian demi ujian. Karena apa ya ikhwani? Allah ini meninggikan siapa? Yusuf alaihi salam. Supaya nanti akan menyelamatkan negeri Mesir, menjadikannya negeri tauhid setelah mereka menyembah berhala dan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini soal yaitu takdir Allah Azza wa Jalla semuanya baik untuk kita. Dan terkadang di antara takdir Allah SWT buat apa? Jika kita bermaksiat, ada dampak buruk maksiat. Ada kesulitan akan terjadi jika kita tidak bertaubat. Tapi dampak buruk maksiat agar apa? Agar kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tidak kembali, masih berlanjut dalam maksiat, artinya paham? Ini tanda keburukan untuk kita. Bahwasannya Allah tidak melindungi kita. Allah akan mengazab kita atau kesulitan ini sebagai azab yang duluan di dunia sebelum azab di akhirat. Wal-iyazu billah. Barakallahu fikum. Kita dengarkan kumandang azan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Taib. Ada lagi di antara Bapak Ibu yang mau bertanya? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Apa? Takdir apa? Di Lauhul Mahfuz. Takdir di Al-Lawhul Mahfuz tidak akan berubah sama sekali. Kata Allah Azza wa Jalla, la yubaddalu al-qawlu ladai.
perkataan yang di sisiku tidak akan berubah. Alas, yang akan berubah yang di mana? Yang berada di tangan para malaikat. Ini yang akan berubah. Ada, karena kita sudah menjelaskan bahwasannya ada berapa tulisan. Yang pertama ada tulisan apa? Azali di Al-Lauhil Mahfuz. Ini tidak ada perubahan sama sekali. Karena di dalam takdir azali ini, Allah mentakdir masalah si fulan umurnya 50 tahun. Khalas? Tapi karena dia akan menyambung silaturahim dan melakukan kebaikan, paham? Lalu Allah menambah umurnya 10 tahun lagi. Khalas? Tapi yang di Al-Lauhil Mahfuz, di tangan para malaikat, yang ditulis apa? 50 tahun. Ketika 50 tahun mereka ingin mencabut rohnya, khalas? Lalu ada perintah. Belum. Allah menambah beliau 60 tahun. Di dalam tangan para malaikat ini yang akan berubah. Dari 50 ke 60. Paham? Perubahan itu pun juga di Lauhul Mahfuz ada. Perubahan ditulis. Waktu Allah menulis di Lauhul Mahfuz, Allah menulis umur yang asli dan perubahannya. Menulis sekaligus. Paham? Kemudian di tulisan para malaikat, ketika malaikat turun di masalah waktu kita di umur 120 hari di perut ibu, Halas mereka menumbuh menibu ruh, kemudian mereka menulis 4 kalimat. Umurnya, ajalannya, amalannya, kemudian sengsara atau berbahagia. Lalu di antara mereka menulis umurnya, mereka menulis umur yang pertama yaitu 50 tahun. Paham? Mereka belum mengetahui ada tambahan dari umur beliau. Ketika dekat dari 50 tahun, baru ini akan berubah ke 60 tahun. Setelah berubah, para malaikat ini selalu berhaji di Al-Baitul Ma'mur. Mereka sering naik ke Al-Baitul Ma'mur, kemudian mereka membuka Al-Lauhil Mahfuz dan menulis. Paham? Lalu di antara yang mereka membaca, di antara yang mereka membaca, perubahan yang Allah merubah, dan perubahan ini ternyata berada di Al-Lauhil Mahfuz. Umur si fulan, benar 60 tahun. Paham? Lalu perubahan kata para ulama di tangan para malaika, wallahu a'lam. Barakallahu fiikum. Ada lagi yang mau bertanya? Saya mau nanya sih. Oleh kerana itu kita seharusnya selalu berdoa. Engkau tidak tahu Allah menetapkan apa untuk engkau. Paham? Oleh kerana itu kata para malaikat, ya Rasulullah, jika semua hal ditulis, untuk apa kita beramal? Kita tidak beramal kerana Allah sudah mengetahui mana yang dalam surga, mana yang dalam neraka. Kata Nabi, jangan. Antum harus beramal, berjuang. Paham? Fakullun muyassar lima khuliqa lahu. Setiap orang diberikan kemudahan sesuai apa yang Allah menciptakan beliau untuknya. Maka engkau tidak tahu bagaimana khatimah engkau, bagaimana kematian engkau. Apakah baik atau tidak? Bagaimana Allah Azza wa Jal mengampuni atau tidak. Lalu engkau bersungguh, berusaha. Jika engkau bersungguh, berusaha, artinya Allah ingin kebaikan bagi engkau. Paham ya kawan? Oleh kerana itu, ini di antara rahasia surat Al-Fatihah, kita sering ihdinas siratal mustaqim. Karena sebenarnya hidayah petunjuk yang sebenar-benarnya, kita belum mendapatinya. Terkadang kita mendapat petunjuk di dalam masalah salat, tapi tidak sempurna juga. Kita melaksanakan salat, ada yang menanggalkan salat. Tapi walaupun kita dapat petunjuk untuk melaksanakan salat, apakah sempurna atau tidak? Tidak. Banyak ada khawatir, banyak ada cerita jiwa, banyak kita lalai dalam salat, betul? Terkadang ada kesalahan di dalam salat kita, maka petunjuk belum sempurna. Oleh kerana itu seorang hamba sering dia meminta dari ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kena tunjuki kita jalan yang lurus dalam semua hal. Untuk melakukannya, untuk bagaimana tata caranya, faham? Untuk istiqamah di dalamnya. Dan petunjuk ini bukan di dunia, di akhirat. Di akhirat. Petunjuk ke mana? Ke surga Allah Azza wa Jal. Karena kita seharusnya Allah Azza berikan petunjuk untuk kita waktu masuk ke dalam surga, mana rumah-rumah kita, mana kerajaan-kerajaan kita dalam surga. Paham? Kita masuk seakan-akan kita tahu mana alamat kita. Langsung pergi. Kita masing-masing pergi ke alamat. Kita tidak tahu ada yang menunjukkan kita. Paham? Wallahu a'lam. Baik. Barakallahu fiikum. Iya. Apakah orang yang protes terhadap takdir
bisa membawanya kepada kekufuran? Wallahi masalah takdir ini masalah sangat penting ya ikhwan. Yani masalan di antara hal yang sering terjadi kesalahan dari kita. Terkadang kita bikin istikharah, betul? Istikharah untuk ambil ini atau ambil ini. Istikharah ada orang masalan mau nikah sama salah satu perempuan. Lalu dia istikharah. Istikharah ini artinya apa? Anta meminta dari Allah untuk pilih untuk engkau. Jika pilihan ini baik untuk engkau. Jika tidak baik, anta berkata, ya Allah, jauhilah hal ini dari saya. Betul atau tidak? Jadi kalau kita mau pergi, mau melamar wanita ini, mereka menolak. Marah sekali kita. Sah? Artinya istikharah kita dusta, bukan benar. Kita tidak beristikharah kepada Allah Azza. Istikharah ini artinya engkau harus ridha terhadap pilihan Allah untuk engkau. Engkau sudah pergi meminta, paham? Anak antum, lalu anak antum menolak. Kelas, alhamdulillah, tidak ada masalah. Tapi terkadang kita beristikharah, artinya kita burak-burak kita meminta ini, tapi ya Allah, kita ini engkau yang pilih. Akhirnya kita marah sekali. Anta marah dari siapa? Dari Allah. Anta berkata, ya Allah, jauhilah ini dari saya. Allah menjauhi. Kenapa engkau marah? Artinya kita belum mengetahui bagaimana masalah takdir. Masalah takdir ya ikhwani, kita harus menimbalikan semua perbuatan di hadapan kita ke hikmah Allah. Jika kita sudah mencapai masalah ini, wallahi kita akan tenang sekali. Ini kehidupan yang baik. Kita akan tenang. Kenapa ada banyak protes dari apa yang akan terjadi? Kesulitan atau ya kita akan marah, kita akan sedih. Tidak ada masalah. Tapi tidak sampai kita protes. Yani kita dalam kesulitan, kita akan sedih, menangis. Kita syurhat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kita kondisi manusia begini. Allah berfirman kepada nabinya, kami mengetahui engkau sedih karena apa yang mereka katakan kepada engkau. Karena tuduhan terhadap engkau wahai Muhammad. Kami mengetahui engkau sedih. Artinya kesedihan karena kita tabiat manusia. Namun tidak sampai kepada apa? Kita protes terhadap ketitiban Allah untuk kita. Paham ya ikhwani? Ini yang kita harus sampai kepadanya. Karena semua perbuatan Allah untuk kita ini penuh hikmah dan ilmu. Di antara Al-Alim Al-Hakim, yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, yaitu Allah Azza wa Jal. Dan Allah lebih sayangi engkau daripada ibu engkau kepada engkau. Oleh kerana itu pilihan Allah semuanya ini sangat baik untuk kita. Tapi kapan kita tenang, ridha, ini perlu banyak mujahadah. Perjuangan jiwa. Untuk kita meyakini, ini pilihan Allah. Kerana itu Allah Azza wa Jal menunjukkan kita jika dalam musibah, kita mengucapkan apa? Inna lillah wa inna ilaihi. Apa artinya? Inna lillah. Sungguhnya kami milik Allah. Artinya Allah melakukan apapun. Di dalam pemiliknya. Allah memiliki kerajaan langit dan bumi dan semua makhluk. Allah melakukan apapun. Aku milik engkau ya Allah. Engkau melakukan apapun, aku akan ridha. Bukan ini saja. Aku akan kembali kepada engkau ya Allah. Ini makna inna lillah. Ini aqidat inna lillah. Kita adalah milik Allah Azza wa Jalla. Engkau periksa diri engkau dalam kesulitan. Maka engkau merasa masalah bijaksana Allah dan ilmu Allah atau tidak. Terkadang Allah menyembunyikan hikmah dari kesulitan ini. Tapi engkau harus percaya bahwasanya ada hikmah. Ada hikmah. Tidak ada perbuatan Allah tanpa hikmah. Tidak ada sama sekali. Pasti ada hikmah sangat besar karena kesulitan ini. Tapi kita sudah ridha, berserah diri, menundukkan diri kepada pilihan Allah atau tidak. Kita perlu apa ikhwani? Mujahadah. Perjuangan jiwa untuk menundukkannya di hadapan pilihan Allah Azza wa Jalla. Ada berkataan dinisbatkan kepada Al-Hasan bin Ali. Berkata, ana mau dia menghadapi beberapa kawan. Dan berkata, ana mau setiap orang di antara kalian pilih sesuatu, berharap sesuatu. Lalu ada yang berharap banyak peti-peti. Paham? Untuk bisa bersedekah, bisa mencukupi keperluan orang mujahidin fi sabilillah. Ada yang lain, dia ingin sekali, ingin jadi sebagai ulama seperti si fulan dan si fulan.
Semua punya harapan. Lalu tinggal siapa? Al-Hasan. Lalu mereka semua mau mendengar Al-Hasan harap apa? Lalu Al-Hasan berkata, aku tidak berharap apapun. Aku membiarkan diri saya untuk pilihan Allah. Ini kedudukan sangat tinggi, ikhwani. Aku tidak berharap. Mungkin ana jadi kaya, tapi akan bakhil. Bukan jadi orang berilmu, tapi ilmu untuk syaitan, untuk nafsu, bukan untuk Allah. Betul atau tidak? Mungkin Allah Azza wa Jal menjauhkan kekayaan ini dari saya karena Allah menjaga saya, melindungi diri saya. Karena aku tidak mengetahui, Allah mengetahui. Allah berfirman ini, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sebentar kalian tidak mengetahui. Paham, ikhwani? Ini masalah takdir. Lalu masalah protes ini terjadi kalau ada kelemahannya ilmu, kelemahannya iman, kelemahannya mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, maka muncul banyak protes. Oleh karena itu, jika ada seorang dalam musibah kemudian dia protes dan banyak mencela takdir atau ini, seharusnya ini namanya apa? Buah dari kebodohan beliau. Mustahil beliau dalam musibah engkau berkata, ya akhi, engkau harus rida dan ini, ya engkau harus lakukan ini. Tapi mustahil dia langsung rida, langsung berserah diri, bahkan dia akan bertambah banyak. Paham? Yang saya menghadiri salah satu orang di kampung saya, lama dia diharamkan dari anak. Kemudian setelah umurnya hampir 40 tahun, Allah memberikannya anak. Anak laki-laki. Sangat, Masya Allah, namanya apa? Cantik. Gagah. Gagah. Sangat gagah. Tampan. Sampai anak ini umurnya hampir 25 tahun. Sudah ada calon untuk nikah, dan mereka sudah siapkan rumah dan ini, tiba-tiba anaknya ini mati. Tiba-tiba anaknya mati. Saya mendengar perkataan beliau, rambut saya berdiri. Perkataan sangat jelek terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Protes sekali. Kalau saya dekat kepada beliau, saya berkata, wahai harus rida. Ini takdir Allah Azza wa Jalla. Yang memberikan anak ini untuk engkau siapa? Allah. Yang memanggil dia siapa? Allah Azza wa Jalla. Kenapa tidak rida? Lalu aku bicara. Lalu dia berkata, rida, aku rida, aku rida. Setelah 5 menit, dia apa? Kembali lagi mencela takdir. Berkata, kenapa anak saya ya Rabb? Kenapa si fulan? Tidak si fulan. Paham? Ini brutis. Engkau berikan nasihat, dia mungkin dengar nasihat sebentar saja. Kemudian dia balik lagi. Kenapa ya ikhwani? Karena ini namanya perjuangan dari kehidupan yang lama. Paham? Karena kelemahannya ilmu, kelemahannya iman, langsung ketika di hadapan takdir muncul apa? Brutis dan masalah ini. Lalu kita harus sebagai muslim, saya ingin mendidik diri saya untuk menghadapi takdir dengan dada yang lapang. Seharusnya saya mengetahui Allah. Ada dua nama Allah. Ini tugas untuk kita semua malam ini dan minggu ini. Nama Allah Al-Alim, nama Allah Al-Hakim, dan nama Allah Al-Latif. Ada 3 nama. Al-Alim, Al-Hakim, Al-Latif. Al-Alim, Al-Hakim, Al-Latif. Saya mau engkau mendalami 3 nama ini. 3 nama ini. Wallahi ya ikhwal, luar biasa. Demi Allah luar biasa. Dan cita saya sudah lama ini membuka insyaAllah kajian rutin terhadap Asma'ul Husna. InsyaAllah kalau Allah mudahkan, kita selesai Sahih Bukhari setelah 60 tahun, kita akan mulai 60 tahun. Kita sudah berapa pertemuan? Hadis yang ketiga, belum selesai. Dan ana sudah sampaikan ini sebelum kita mulai. Paham? Lalu semoga Allah berikan untuk kita amalan yang baik dan umur yang panjang dalam ketaatannya kepada Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka Al-Alim, Al-Hakim, Al-Latif. Jika kita mentadabburi 3 nama ini, ya Allah, semua musibah akan bardan wa salaman. Dinin dan selamat atas hati kita. Paham? Sedih, tidak ada masalah. Kita manusia, pasti sedih. Paham? Namun, ya kalau engkau memilih durian kemudian buka ada ulat, engkau sedih, betul? Inna lillahi wa inna ilaihi. Paham? Kita akan sedih, tapi bukan protes.
Maka wallahu a'lam. Baik. Ya. Setelah praktek, Masalah soal beliau, apakah protes ini termasuk dalam kufur atau tidak? Paham? Saya tidak bisa berkata ini termasuk ke dalam kufur. Di antara iman terhadap qada dan di antara rukun-rukun iman kepada takdir qada dan qadar. Al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi. Iman kepada takdir, kebaikannya dan keburukannya. Ini rukun iman. Rukun iman ini seperti Al-Fatihah rukun untuk salat, seperti rukuk dan sujud rukun. Kalau rukun ini hilang, artinya amalan semuanya batal. Paham? Maka orang yang protes, dia tidak rida terhadap takdir ini, maka imannya kurang. Karena dia secara umum dia beriman kepada takdir. Allah mentakdir segala sesuatu, ini semuanya dalam takdir Allah Azza wa Jalla. Tapi dia tidak rida terhadap masalah ini. Tidak berarti dia keluar dari Islam, wallah alam. Tapi imannya sudah kurang. Kemudian bahala yang luar biasa, dia mengharamkan dirinya dari bahala ini. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.